Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Untuk cerita kali ini, masih kelanjutan dari istri setia, istri tercinta. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Bang, Ade mempunyai satu permintaan. Apa abang sanggup untuk memenuhinya? Tanya Fatin. Katakanlah dik, balas Zain. Aku ingin kau menikahi Subaidah. Karena kau sudah terlanjur dijodohkan dengannya, maka kau harus memenuhi perjanjian yang telah dibuat orang tuamu kepada orang tua Subaidah. Apalagi Subaidah seorang diri di dunia ini. Abang pasti tahu kalau kedua orang tua Subaidah telah meninggal dunia. Di samping itu, ayahmu juga ingin segera meminang cucu di akhir sisa umurnya ini. Turutilah permintaanku ini bang, rengek Fatin. Apakah Ade yakin dengan apa yang Ade katakan? Itu sama saja dengan Ade menyuruh abang untuk berpoligami. Apa Ade ikhlas jikalau waktu abang nanti akan terbagi dua? Tanya Zain yang kala itu meyakinkan lagi ucapan istrinya yang menurutnya terdengar agak aneh. Insya Allah bang, Ade ikhlas lahir dan batin, ucap Fatin sambil menangis di pelukan Zain. Zain yang sebenarnya telah mengetahui bahwa hati Fatin sedang terluka, saat itu memendam dalam-dalam perasaan hancurnya. Teringat akan kebahagiaan orang tuanya, apalagi orang tua Zain hanya tinggal ayahnya saja. Ibunya telah meninggal karena sakit jantung yang dideritanya. Zain lebih mementingkan kebahagiaan ayahnya dan menuruti perkataan istri tercintanya. Walau saat itu, keduanya sama-sama telah hancur menerima kenyataan itu. Namun keduanya memilih untuk menyembunyikan perasaan masing-masing dalam lubuk hati mereka. Baiklah dik, aku menyanggupi permintaanmu, walau ini berat untukku. Ini semua kulakukan hanya demi kebahagiaan ayahku. Sekarang tolong, panggilkan Subaidah. Suruh dia turun kemari dan makan bersama kita, sekaligus membicarakan tentang hal ini, ucap Zain kepada Fatin. Lalu Fatin pergi ke atas membangunkan Subaidah yang sedang tertidur, yang entah mungkin kala itu ia sedang menghayal dan bermimpi yang bukan-bukan. Mbak bangun, dipanggil Mas Zain untuk makan bersama di bawah. Sekaligus ada yang ingin Mas Zain sampaikan kepada Mbak, kata Fatin sambil menggoyang pelan tubuh Subaidah yang sedang tertidur pulas. Ada hal penting apa yang ingin Zain sampaikan padaku? Tanya Subaidah sambil menguap tak sopan di depan Fatin. Turun dulu Mbak, nanti Mbak akan tahu sendiri, sahut Fatin. Tak berselang lama, keduanya turun untuk makan bersama dan membahas soal tadi di meja makan. Sedangkan dari tadi, Zain terus saja membolak-balikan nasi yang tak dimakannya, sambil sesekali tangannya memainkan garpu yang berada di tangan kirinya. Seolah-olah Zain sedang mempertimbangkan hal yang begitu berat. Yang kala itu juga Fatin membuat keputusan yang salah dengan menikahkan Zain dengan Subaidah, yang pada akhirnya nyawa Fatin direnggut oleh tangan kotor Subaidah. Subaidah, terus terang, aku ingin menikahimu, tutur Zain tanpa basa-basi. Subaidah langsung berhenti menyantap makanan yang ada di depannya. Pandangannya beralih menatap tajam, namun serius kepada Zain. Sedangkan Fatin hanya diam tertunduk mendengar perbincangan mereka berdua. Apa katamu Zain? Apa kau serius? Tapi bagaimana dengan istrimu? Tanya Subaidah, berpura-pura tak tahu, tapi di hatinya sungguh dia ingin berteriak, bersorak-riak mendengar keputusan mendadak Zain. Iya, aku serius. Ini juga keputusan kami berdua,
Apa kau mau menjadi istri keduaku? Ucap Sen sambil memegang erat tangan Fatin, berniat memberinya kekuatan atas keputusan yang mereka ambil. Tanpa berpikir panjang, Zubaida pun mengiyakan tawaran Sen. Meskipun dia harus menjadi yang kedua, namun di hatinya tak menjadi masalah. Yang terpenting baginya adalah dia bisa tinggal dan hidup mewah di rumah sebesar ini. Aku menerima menjadi istri keduamu, seru Zubaida bahagia. Tak apalah, aku menjadi yang kedua dulu sekarang ini. Saat aku sudah sah menjadi istrinya, aku akan mencari cara untuk menyingkirkan si perempuan udik itu dari rumah ini. Zubaida bergumam sendiri dalam hatinya. Tak berselang lama, pernikahan mereka pun dilaksanakan. Atas izin ayahnya dan atas izin istri pertamanya Fatin, janur kuning melengkung menghiasi kediaman megah milik Abisar Sen Malik, putra sulung dari pebisnis hebat Abdullah Malik. Para tamu undangan tak serta-merta hadir menghadiri undangan pernikahan mereka berdua. Bahkan ada yang berbisik mengapa istri pertamanya rela untuk dimadu. Namun Sen sudah paham dan tak menghiraukan keluh kesah mereka, karena ini sudah menjadi keputusan bersama. Fatin yang kala itu melihat keduanya duduk di atas pelaminan, serasa pasrah. Hatinya terlihat tak rela, namun dia tak bisa berbuat apa-apa, karena ini adalah permintaannya. Hari kini telah berganti minggu. Malam pertama Zubaida terlihat biasa saja. Sen tak menyentuh atau berbicara sepatah kata pun kepada Zubaida. Malah Sen lebih memilih menghabiskan waktunya bersama Fatin. Itulah awal dari kebusukan Zubaida. Rasa cemburu telah menguasai hatinya. Otaknya mendidik apabila sesekali melihat Sen bermesraan dengan Fatin tepat di depan matanya. Zubaida lalu mencari cara untuk menyingkirkan Fatin dari Sen dan rumah ini. Malam itu, Sen mendapat tugas lembur di kantornya. Banyak file-file yang harus ia tanda tangani. Ia terpaksa harus memberatkan kakinya berangkat menuju kantor yang jaraknya lumayan jauh dari rumahnya. Dimanapun, kapanpun, dia selalu mengajak istri tercintanya Fatin untuk menemaninya, walau hanya sekedar makan. Sampai ada tugas-tugas kantor seperti ini. Namun hati Sen berkata lain malam itu. Ia lebih memilih meninggalkan Fatin dan menitipkannya kepada Zubaida dan para pembantu di rumah itu. Karena hari sudah beranjak malam, Sen takut jikalau pekerjaannya tak terselesaikan hari ini. Ia takut kalau nantinya Fatin akan bosan atau jenuh karena telah lama menunggunya menyelesaikan pekerjaannya. Lalu Sen memutuskan untuk Fatin tetap di rumah. Ia berjanji kepada istrinya, jika pekerjaannya telah selesai, ia akan pulang cepat. Sayang, aku berangkat ya. Jaga diri kamu baik-baik, ucap Sen sambil mencium kening Fatin. Zubaida, aku pamit dulu ke kantor. Aku titip, tolong jaga Fatin ya, ucapnya kepada Zubaida. Tenang Sen, semua aman, sahut Zubaida dengan senyuman yang lebar. Seakan-akan ia ingin berbuat sesuatu kepada Fatin. Sen pergi, melangkahkan kakinya keluar, menuju mobil pribadinya. Lalu Fatin, entah kenapa, tiba-tiba air matanya seakan menetes dengan sendirinya. Ia merasa bahwa ini adalah pertemuan terakhirnya dengan suami tercintanya itu. Fatin lalu masuk bersama Zubaida ke dalam rumah. Zubaida langsung melangkahkan kakinya ke ruang tamu untuk bersantai-santai, walau hanya sekedar menonton televisi. Sedangkan Fatin, ia berada di dapur bersama asisten rumah tangganya dan berniat ingin memberikan pesangon kepada mereka. Bina,
Pak Karjo dan Mbak Sari, ini gaji dan tambahan pesangon kalian ya. Kalian semua, saya izinkan untuk pulang menemui keluarga kalian yang berada di kampung, ucap Fatin sambil memberikan 3 amplop putih kepada mereka. Maksud non Fatin, kami semua dipecat? Tanya Binah takut. Diikuti anggukan kepala yang lainnya. Oh, tidak Bi, bukan begitu. Saya memberikan libur kepada kalian semua untuk pulang kampung. Nanti kalau kangen-kangenannya sudah selesai, kalian boleh kembali ke sini lagi, ujar Fatin menggoda mereka. Oh alah non, bikin saya jantungan saja, sahut Mbak Sari. Terima kasih non Fatin, saya doakan semoga non Fatin sehat selalu, dipanjangkan umurnya, dan dimurahkan rezekinya, kata Pak Karjo menimpali. Jangan lupa, semoga segera diberi momongan. Amin, ucap Bina. Amin, amin. Terima kasih semuanya atas doanya. Doa kalian sudah dikabulkan oleh Allah, balas Fatin disertai senyum sumringah di wajahnya. Maksud non apa? Tanya semuanya penasaran. Saya positif hamil, sahut Fatin dengan perasaan gembira. Alhamdulillah, ya Allah non. Akhirnya setelah sekian lama, doa non sama Aden didengar oleh Yang Maha Kuasa. Dijaga baik-baik ya non kandungannya, seru Bina yang kala itu ikut bahagia. Tapi non, apa Aden sudah mengetahuinya? Tanya Mbak Sari. Masih belum Mbak, masih saya rahasiakan. Saya akan mengumumkan kabar gembira ini setelah abang pulang dari kantornya, jawab Fatin. Ya sudah non, kami semua ikut berbahagia atas kabar baik ini. Sekalian kami mau pamit untuk membereskan barang-barang yang akan dibawa pulang ke kampung. Permisi non, ucap Bina berlalu, kemudian diikuti yang lain. Sedangkan Zubaida yang dari tadi mendengar perbincangan mereka sudah lama memendam amarah, apalagi mendengar jikalau Fatin telah mengandung anak dari Zain. Ia tak terima melihat kemenangan ada di tangan Fatin. Lalu Zubaida merencanakan sesuatu untuk mencelakai Fatin dan bayi yang ada di kandungannya. Ini tidak bisa dibiarkan. Bisa-bisa aku yang nantinya akan diceraikan oleh Zain dan ditendang dari rumah ini. Tidak, aku tidak mau. Aku harus segera menyingkirkan perempuan udik itu dari sini, ucap Zubaida geram. Kemudian ketiga pembantunya keluar kamar masing-masing sambil semuanya membawa tas tenteng dan tak sabar ingin bertemu sanak keluarganya di kampung. Non, kami pamit dulu ya non. Dijaga kandungannya. Jangan lupa jaga kesehatan dan makan yang teratur, supaya ibu dan jabang bayinya sehat sampai lahiran nanti, tutur Bina sambil berpamitan menjabat tangan Fatin. Kemudian disusul Pak Karjo dan Mbak Sari. Non Zubaida, kami pamit ya non. Saya titip non Fati dulu ya non, untuk sementara, ucap Bina sambil berpamitan ingin menjabat tangan Zubaida. Ya sudah, sana-sana. Tak perlu pakai acara bersalaman segala. Toh kalian juga akan kembali lagi ke sini kan? Kata Zubaida sombong sambil menutup hidungnya. Terlihat jelas mimik wajah ketiga asisten rumah tangga itu nampak kecewa melihat perlakuan Zubaida yang seperti itu. Tapi Fatin segera menghibur hati mereka dan mengantarkan mereka sampai ke depan pintu. Sudah ya, Bi, Pak, Mbak, jangan dimasukin hati kata-kata Zubaida. Hati-hati ya semuanya. Salam untuk keluarga kalian di kampung, seru Fatin sambil melambaikan tangannya. Terima kasih non, kami berjanji akan secepatnya pulang ke rumah ini, teriak Mbak Sari yang saat itu terakhir memasuki mobil, menyusul semuanya.
Kemudian sopir pribadi Fatin segera mengantarkan mereka menuju ke stasiun. Hingga pada akhirnya, sepeninggalan ketiga pembantunya dan Sen, kini Fatin hanya tinggal berdua di rumah megah itu bersama Subaidah. Ini membuat rencana Subaidah semakin mudah untuk segera menyingkirkan Fatin, karena di rumah sedang tidak ada siapa-siapa. Subaidah sengaja mematikan CCTV pada semua ruangan agar aksinya tak diketahui oleh siapapun. Diam-diam Subaidah menyelinap ke kamar Fatin dengan menggunakan pakaian seperti perampok. Ia membuka pelan pintu kamar agar Fatin tak terbangun dari tidurnya. Segera mungkin ia menancapkan sebuah pisau kecil tepat di leher Fatin. Namun Fatin dengan sigap dapat menghindari serangan itu. "Siapa kamu? Tolong, tolong ada rampok!" teriak Fatin dari dalam kamarnya, berharap ada orang yang mau menolongnya. Namun secepatnya mungkin, Subaidah segera menyumpal mulut Fatin menggunakan kain, lalu mendorongnya hingga jatuh tersungkur di lantai. Ia menyerang Fatin dari belakang dan mengucamkan pisau kecil itu berkali-kali ke tubuh Fatin. Ketika itu juga, darah keluar mengucur deras sampai membasahi lantai kamar. Fatin tersungkur tak berdaya, badannya sudah tak bergerak lagi. Melihat aksinya berhasil, Subaidah tersenyum lega sambil membuka penutup di wajahnya. Ia lalu keluar kamar menuju halaman belakang untuk mengambil sesuatu. Tak berselang lama, ia kembali dengan membawa air dan semen yang berada di kedua tangannya. Subaidah mengangkat sekuat tenaga sebuah cermin rias besar yang berada di kamar itu dan merusak tembok itu. Kemudian menyeret tubuh mati Fatin dan diletakkan di dalam tembok. Lalu ia menutupnya dengan semen setebal mungkin agar ulahnya tak dicurigai oleh Sen dan terciduk polisi. Subaidah lalu memasang kembali cermin rias itu tepat di tembok yang telah ia semen tadi. Sesekali ia mengusap peluk yang membasahi keningnya dan menyunggingkan bibirnya. "Inilah akhir riwayatmu, perempuan kampung. Sekarang hanya akulah yang berkuasa di rumah ini, sekaligus menjadi istri satu-satunya dari suamimu. Nikmatilah penderitaanmu di alam sana. Sementara aku akan mengambil alih posisimu di hadapan Sen dan mengambil kembali hakku," seru Subaidah disertai gelak tawa kepuasan. Lalu Subaidah segera membersihkan bekas bercak darah yang masih berceceran di lantai dan membuang semua barang bukti yang melibatkan dirinya itu jauh-jauh dari rumah itu. Fatin, gadis cantik nan lugu serta baik hati, sekarang hanya tinggal nama. Kebaikan hatinya telah dimanfaatkan oleh orang lain hingga membuat dirinya menjadi bahan percobaan pembunuhan yang teramat keji. Masa depan yang ia dambakan kini telah ia bawa dan ia kubur bersama dengannya. Buah hati yang ia impikan yang masih belum lahir ke dunia ini kini juga harus ikut menjadi korban atas perbuatan picik Subaidah. Setelah semua tugasnya selesai, Subaidah merebahkan dirinya di kamar Sen dan Fatin sambil sesekali matanya menatap cermin rias yang berada di depannya. Fatin, belum tahu kamu berhadapan dengan siapa," gumam Subaidah. Tak berselang lama, Subaidah tertidur di ranjang itu. Namun baru hendak memejamkan matanya, tiba-tiba ada tangan yang mencekik lehernya. Subaidah tersentak kaget melihat seorang perempuan yang ada di hadapannya. "Kak, kamu," ucap Subaidah terbata-bata ketika dirinya menjumpai sesosok hantu Fatin yang mencekik lehernya dan menatapnya penuh dendam. "Iya aku. Kenapa? Kau takut?"
Mengapa kau baru takut setelah aku datang menghantuimu? Bukankah tadi kau dengan lihainya menancapkan pisaumu ke arahku dan berhasil membunuhku? Balas Fatin dengan tatapan melotot ke arah Subaidah. Seluruh tubuhnya penuh luka, hingga darah tak berhenti keluar dari bagian tubuhnya yang telah sobek. Subaidah yang merasa ketakutan segera keluar dari kamar itu dan lari tunggang-langgang mencari tempat persembunyian. Namun ketika itu, pintu telah dikunci oleh Rufatin, sehingga Subaidah tidak bisa melarikan diri kemana-mana. Fatin terus melayang mengejar Subaidah yang berlari ketakutan, hingga membuatnya terpeleset dan terjatuh dari tangga. Apa maumu? Kau tak bisa membunuhku karena kau telah mati, seru Subaidah. Kau harus menerima pembalasan dariku. Dasar wanita laknat, wanita keji, wanita yang tak tahu berterima kasih. Aku akan membunuhmu dan membawamu ke neraka, ucap Rufatin sambil terus mengejar Subaidah yang dahinya telah terluka akibat terjatuh dari tangga. Jangan, ampuni aku, jangan bunuh aku, kata Subaidah. Lalu Sen tiba-tiba menepuk-nepuk pipi Subaidah. Ida, bangun, ucap Sen membangunkan Subaidah yang tengah bermimpi buruk. Sen, kau sudah pulang, balas Subaidah yang masih merasa ketakutan dan segera memeluk tubuh Sen dengan erat. Aku takut, Sen, seru Subaidah. Sudah, tenanglah, kau hanya bermimpi buruk. Di mana Fatin dan pembantu lainnya? Mengapa rumah tiba-tiba sepi? Tanya Sen. Subaidah baru ingat, ia tak tahu harus berkata apa kepada Sen. Lalu Subaidah mencari satu alasan yang tepat agar Sen dapat mempercayai kata-katanya. Fatin tadi berpamitan padaku. Dia ingin mengunjungi orang tuanya. Sedangkan para pembantu, ia disuruh berlibur dahulu oleh Fatin karena Fatin kasihan melihat mereka yang terus bekerja sepanjang hari tanpa beristirahat, tutur Subaidah. Oh begitu, tapi mengapa Fatin tidak meminta izinku terlebih dahulu atau menungguku pulang jikalau ingin ke rumah orang tuanya? Baik kalau begitu, aku akan menelponnya dahulu, ucap Sen. Tunggu Sen, jangan ditelepon, sahut Subaidah yang kala itu menahan tangan Sen untuk menghubungi nomor Fatin. Mengapa aku tak boleh menghubungi istriku sendiri? Tanya Sen heran dengan sikap Subaidah. Bukan begitu Sen, tapi Fatin telah berpesan padaku bahwa ia sedang tak ingin diganggu ataupun ditelepon sekarang ini, jelas Subaidah yang mencari alasan. Oh, baiklah kalau begitu. Keluarlah, aku ingin ganti baju dahulu, suruh Sen. Baiklah, aku juga akan membuatkanmu teh panas, supaya kau agak merasa lebih rileks, balas Subaidah. Dan Sen pun hanya mengangguk, lalu menutup pintu kamarnya. Mengapa dengan Fatin? Apa dia marah padaku karena aku tak mengajaknya? Atau karena aku pulang terlambat? Terserahlah, besok aku akan menjemputnya dan mengajaknya dinner di suatu tempat, gumam Sen dalam hati, disertai senyum sumringah di bibir manisnya. Sampai di sini ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini